membahas tentang samatha bhavana. Bhavana itu sebenarnya apa sih? Ya, bhavana itu pengembangan batin, batin yang berkembang ke arah yang positif. Jadi cerita bhavana itu bukan hanya saat duduk bermeditasi saja, tapi setiap saat. Karena apa? Kilesanya datangnya setiap saat. Saat indera kita kontak dengan objek, saat itu kita bisa menangkal, mencegah, memutuskan. Kalau yang negatif-negatif itu muncul, bisa kita cegah, kita tangkal, bisa kita padamkan, kita alihkan objek pikiran kita. Saat itu kita sedang mengembangkan bhavana, ya, pengembangan pikiran yang positif. Begitu juga bila setiap saat kita baik berjalan, berdiri, duduk, berbaring, kita munculkan pikiran-pikiran positif kita bisa munculkan pikiran-pikiran yang positif muncul pada pikiran kita, berarti pada saat itu kita juga sedang bhavana, mengembangkan batin. Misalnya kita mengembangkan Brahma Vihara 4, Metta Karuna Mudita, setiap saat, dimanapun. Ya. Kadang-kadang saya suka dengar lagu gitu. Berilah setiap sedikit cinta setiap saat Anda melakukan sesuatu, dimanapun Anda berada. Itu berarti metta. Dimanapun kita meminta setiap saat, berarti kita sedang mengembangkan batin kita ke arah positif. Berarti kita sedang bhavana. Bukan hanya dengan duduk, hanya duduk biasa, diam aja gitu ya. Bukan. Nah, kalau samatha ya, tadi cerita bhavana, sekarang samatha. Kalau samatha itu apa? Samatha itu cenderung kepada ketenangan. Jadi waktu kita mengamati sesuatu objek, kita bermeditasi, jadi akan muncul ketenangan pada kita setiap kita konsentrasi. Berarti itu samatha, ya. Jadi samatha bhavana itu jadi pengamatan ke arah, cenderung ke arah ketenangan, ya, gitu. Tapi banyak, ya, kita ini belajar meditasi sudah banyak, sudah lama. Meditasi pun sudah lama, apalagi yang usianya udah lanjut. Udah pernah meditasi? Oh, udah lama Pak. Tapi ada tetapinya. Tetapi kok nggak nembus jana gitu. Ya, kita kan meditasi udah puluhan tahun, tapi tidak ada yang mendengar bahwa kita itu dalam mencerap jana-jana. Nah, itu jadi bahan pertanyaan. Bisa mungkin terjadi faktor kualitas batin kita yang belum sampai ke sana. Bukan bisa juga karena apa? Karena informasi tentang meditasi ini masih kurang lengkap. Ya, itu bisa terjadi. Ya, kalau kualitas batin, ya sebagai syaratnya tiga dukkha. Orang yang mau jana-jana itu bisa mencerap magaphala adibana itu tiga dukkha pugala. Makhluk yang bijaksana, cerdas, bijaksana. Tapi bukan berarti kita tidak ini ya, banyak faktor. Kita belum tentu kita tiga dukkha, tapi dua dukkha juga bisa berjuang. Tapi perjuangannya harus lebih giat. Ya, kita harus berjuang lebih rutin, lebih giat, lebih penuh semangat. Ya, jadi banyak faktor yang menghambat, ya, kita yang telah lama, yang para yogi
yang bermeditasi tapi tidak mencerap jana-jana. Kita ceritanya tinggi, ini cerita jana-jana, meditasinya masih ini ya, nggak apa-apa, agak sebagai wawasan saja. Jadi dalam faktor-faktor kenapa mereka tidak mencerap jana-jana, banyak faktor-faktor yang mendukung ke arah mencerap jana itu, menguasai jana-jana itu belum atau kurang dipenuhi, belum dipenuhi syarat-syaratnya. Banyak faktor yang harus mendukungnya. Seseorang yogi bisa mencapai jana itu harus banyak faktor, ya. Faktor apa saja yang mendukung? Tadi cerita kehidupan, ya itu udah masa lampau, ya, karena hasil kehidupan itu hasil. Tapi yang sekarang faktornya apa? Banyak faktor. Moralitas, moral. Bila seseorang moralitasnya tidak terkendali, silanya sepotong-sepotong, tidak murni, nah faktor itu akan menghambat saat kita konsentrasi, tidak mudah terpusat, apalagi mencerap jananya. Moralitas itu harus dikembangkan. Jadi setiap orang, ya paling dasar itu yang saya sudah ajarkan, 5 sila. Moralitas harus dikembangkan bagi mereka yang ingin bermeditasi, mengembangkan batinnya ke arah yang lebih luhur. Minimal itu Pancasila harus dijalani, ya, kalau atau Silani atau Samanera atau itu ya 10 sampai 75 sampai itu 227 mereka punya sila tersendiri, ya. Tapi minimal umat awam juga bisa mencerap jana-jana apabila faktor-faktor pendukungnya dipenuhi. Pertama moralitas, ya, umat awam 5. Terus indria samara, namanya manusia seperti Dhammapada tadi, ya. Kalau kita hanyut aja ke arah-arah yang indera, tidak ada pengendalian. Indera kontak dengan objek yang menyenangkan, kita hanyut, terbuai, terbawa arus kesenangan indera. Tapi begitu kontak dengan objek-objek yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai, kita terbakar oleh kilesa itu. Terbakar. Ada objek yang sifatnya yang kita tidak pahami, bukannya kita netral, tapi tidak memahami. Ada objek yang tidak bisa kita pahami, itu moha, ya. Jadi indera-indera kita ini belum terkendali. Faktor-faktor itu adalah yang mendukung. Karena seorang meditasi yogi, ya, meditator itu semua itu harus terkendali. Moralnya terjaga, indrianya terkendali. Nah, itu faktor-faktor pendukung bagi para yogi untuk mencapai jana-jana, untuk mencapai tingkat-tingkat ketenangan yang lebih luhur, lebih tinggi lagi. Masih banyak lagi, ya. Di sini ada tentang cerita sati. Sati itu perhatian. Kita biasanya kalau kita umat awam perhatiannya kepada kesenangan indera. Kalau melihat apa yang indah-indah, bunga yang indah, makanan yang enak, pakaian yang wow gitu, kita langsung pikiran kita mengarah ke sana. Jadi indera kita hanyut, terbuai. Kita kurang jeli mengamati ini. Sati kita itu munculnya tahu kapan-kapan. Kalau cerita ada ularnya, ular berbisa,
Udah macok, kita baru, udah kita padahal orangnya udah kabur. Ya, jadi kita datangi saat ini itu datang yang terlambat. Perhatian kita suka itu. Nah, ini faktor apa yang itu ya istilahnya menghambat. Kenapa? Kita tidak bisa mencerap jalan-jalan itu. Masih banyak lagi faktor-faktor yang mendukungnya. Tadi sati, sekarang ada bahasa keren, jagara. Kalau jagara itu apa? Terjaga setiap saat, kesadarannya waspada setiap saat. Bahasa jagara itu bahasa yang sering dipakai oleh bante-bante. Jagara. Jagara itu apa? Sadar setiap saat. Sejak bangun tidur sampai saat menjelang tidur, kesadaran kewaspadaan itu harus muncul terus. Coba bayangin, sejak bangun tidur sampai nanti menjelang tidur, nah itu harus terjaga terus, itu namanya jagara. Ini faktor yang mendukung seseorang yogi bisa mengarah ke batin yang lebih luhur. Ya. Jadi banyak faktornya. Ya. Terus ada lagi, ya. Seseorang namanya yogi atau meditator, salah satu yang harus dijaga, padahal indera semua itu ya harus dijaga, semua harus dijaga. Tapi yang berbicara tidak pernah diam, yang suka berbicara, banyak omong, istilahnya bukan masalah dhamma juga, berbanyak-banyak bicara tentang dhamma juga, kalau udah kebanyakan juga termasuk. Jadi kalau mereka yang terlalu banyak berbicara akan mengganggu konsentrasinya saat dia bermeditasi. Nah, masih ada lagi di sini, ya. Namanya jana itu apa? Artinya jana itu. Jana itu membakar kilesa. Jadi bila seseorang dalam meditasi, dia harus membakar kilesanya. Syaratnya itu, kilesa itu apa? Kekotoran batin. Kalau kekotoran batin muncul terus, ya muncul terus saat meditasi, saat mengarah pada objek, terbuai, hanyut oleh kilesa ini, dia tidak bisa mencerap. Karena kilesa itu menghanyutkan. Justru saat dia bermeditasi, dia harus membakar kilesanya itu. Jadi mereka masuk jana itu berarti saat itu dia bisa membakar kilesa yang ada pada saat itu. Dalam keadaan jana, apa yang dibakar? Kilesa. Kilesa apa? Minimal ada 5 kilesa yang harus dibakar. Panca niwarana, 5 kilesa yang harus dibakar bagi seseorang yang bisa mencerap jana. Supaya singkat, itu mudah diingat, KBTUV. K, kamacanda. Kamacanda itu apa? Terbuai indera, senang indera tadi, seperti yang dalam itu kitab Dhammapada tadi saya. Kita terbuai oleh kesenangan indera, kamaraga. Kita hanyut, selama seseorang masih hanyut oleh kamaraga, dia tidak bisa menekan atau memadamkan. Harusnya di dalam jana itu memadamkan, terbakar habis. Kama candanya masih berkembang, dia belum bisa membakar kamaraganya, berarti dia tidak akan gagal, tidak bisa mencerap. Kedua, Biar pada itu kebencian, pikiran yang penuh dengan kebencian, menyakiti,
menyiksa, penuh benci, dendam. Selama pikiran-pikiran itu masih berkembang dalam diri kita, mereka tidak akan bisa mencapai jalan, karena itu faktor penghalangnya. Kamaraga, Vyapada, ya itu dua. Tinamida yang ketiga, T itu tinamida, malas, ngantuk, lamban. Malas, giliran meditasi itu harus rutin, harus konsisten, tapi malah ngantuk, capek. Nah, itu penyakit yang membuat kita tidak rutin, kita itu jadi salah satu penghambat sinamida. Punya kugaca, khawatir. Kalau orang belajar meditasi, misalnya retret di mana-mana atau di suatu itu, orangnya duduk meditasi, tapi pikirannya ingat, pelayan di mana? Pembantu di rumah, di toko, apa? Di rumah, pelayan di toko. Dia masih pikir di sana, dia masih khawatir ini di mana ini. Orang lain yang begitu, yang pikiran terletak, khawatir dengan keadaan yang di luar, padahal yang harusnya di dalam dia harus terfokus. Itu jadi penghambat, khawatir. Dan vicikicca, V-nya itu, itu 5. Vicikicca itu keraguan-raguan, ragu-ragu terhadap gurunya Sang Buddha. Apa benar Sang Buddha sudah mencapai kesucian? Ragu-ragu terhadap Dhamma dan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Kalau orang yang tidak, yang kurang yakin, itu bisa menghambat. Dia ragu-ragu, duduk bermeditasi begini, jangan-jangan nanti saya jadi putabo, robot kali ya. Padahal meditasi itu bukan duduk diam, tapi ada faktor batin yang dikembangkan. Karena tidak mau main fisik, ya. Dia ragu-ragu, apa benar orang meditasi bisa menjadi suci nanti, bisa ini. Nah, kalau 5 faktor ini belum dia pahami dan belum dia padamkan, belum dia bakar saat meditasi, belum dibakar semua, berarti dia tidak akan bisa mencerap objek yang dia pakai. Nah, kalau kita sudah tahu faktor penghambat, penghalang, ada faktor-faktor yang harus kita kembangkan supaya mendukung konsentrasi kita lebih terpusat, maka sekarang kita mulai belajar mengambil objek. Nah, penghambatnya kita sudah tahu, maknanya sudah kita tahu, ya, baru sekarang kita mulai memakai objek, ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang objek kasina yang sederhana dan objek anapanasati, tapi sangat berbeda cara untuk berkonsentrasinya. Sekarang saya bahas tentang kasina dulu ya. Kasina itu objek benda. Ada 10 kasina, tapi kita cerita sedikit 3 saja. Yang sering dipakai biasanya objek padat, yaitu tanah. Objek panas itu api, ya, panas. Dan objek warna, yang kita cerita tanah, api, dan warna. Bagaimana cara mengambil objek dalam kasina ini? Berbeda dengan anapanasati yang tadi kita suruh meditasi itu ya. Anapanasati itu berbeda. Kalau kasina tanah, ya, kita ambil contoh tanah. Kalau kita memakai objek tanah, berarti kita harus mencampur tanah, taruh di sebuah pot yang ukurannya sekitar 30 cm bulatannya. Jadi kita tumpuk di situ tanah itu, ya, di atas
pot itu. Jadi tanah itu kita pakai sebagai objek. Jadi kita harus tahu tanah itu bentuknya gimana, warnanya gimana, semuanya kita tahu persis. Nah, caranya gimana? Waktu kita mau meditasi, kita harus melihat pot yang berisi tanah sebagai objek. Itu kasina tanah. Misalnya api. Kalau kita mau ngambil api, misalnya kita ambil api lilin, bukan lilinnya, tapi kita mengambil itunya, apinya saja. Jadi objeknya apinya, bukan lilinnya. Jadi yang kita konsentrasikan nanti kita ituin apinya saja. Misalnya kita memakai cahaya, memakai warna biru misalnya, kita harus membuat satu kertas atau apa yang warnanya biru atau kain bulat selebar 30 cm, misalnya kita tempel di tembok, jadi tembok putih, birunya kelihatan jelas, 3 lingkaran biru. Nah, lingkaran biru itu yang kita pakai untuk objek. Tapi caranya kita harus punya daya khayal, daya cipta dulu. Anapanasati tidak perlu dihayal dulu. Tapi kalau kasina itu harus kita punya imajinasi untuk mencipta, membentuk. Misalnya tanah tadi kita lihat dalam pot yang tanah, begitu kita meram, tanah itu harus muncul di pikiran kita. Tanah dalam pot itu. Jadi kita harus membentuk pikiran kita dengan nimitta. Ya, nimitta. Itu namanya nimitta. Meditasinya parikama samadhi, nimittanya parikama nimitta. Jadi waktu saat mata melek melihat pot itu parikama samadhi, kita mulai mengarahkan pikiran kita ke tanah tadi. Nanti kita bayangkan dalam pikiran kita ada pot tanah yang tadi kita lihat, itu namanya parikama nimitta, harus ada di benak kita. Begitu juga dengan api. Waktu mata kita melek melihat api lilin, itu ya, apinya nanti kita bayangin di pikiran kita muncul pikiran, dalam pikiran kita api yang kita lihat, itu namanya parikama nimitta. Begitu juga dengan warna biru tadi, lihat dengan mata melek dan kita bayangkan nanti muncul di pikiran kita sebagai bayangan batin seperti warna biru itu, lingkaran biru itu namanya objek kasina. Kita harus mencipta, membentuk nimitta dalam pikiran kita. Jadi kalau kita baru belajar itu gimana? Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Kalau dia muncul namanya ugaha nimitta. Itu namanya apa? Dan khanika samadhi. Karena munculnya pada muncul pada khana perkhana. Jadi pegang sebentar, lepas lagi, pegang sebentar, lepas lagi, muncul sebentar, lepas lagi. Itu khanika samadhi namanya, samadhinya. Tapi objeknya ugaha nimitta. Nanti semakin terambil kita ada kuasai objek ini, apapun boleh tanah, boleh api, boleh ini ada 10 sebenarnya. Cukup itu contohnya. Jadi kita harus mulai membentuk nimitta dalam pikiran kita. Nanti lama-lama nimitta aja akan stabil, munculnya tetap konsisten. Kalau tadi muncul padam, nanti dia akan jadi konsisten. Nah, kalau dia sudah konsisten muncul dan nanti jelas bercahaya, ya, itu namanya upacara samadhi.
Nimitanya apa? Pari. Di sini ya upacara Patibaga Nimita. Tadi parikama, ya sekarang Patibaga. Ya. Patibaga Nimita ini warnanya jelas, bersih, murni, stabil. Nah, jadi Patibaga Nimita inilah yang dipakai sebagai objek untuk mencerah jana-jana dengan mengkonsentrasikan pikiran kita pada objek ini hingga lama dan jelas, terang, terpusat, dan mencapai ekagata, tercerah. Itu baru jana namanya. Ya, itu jana itu berarti kilesa yang 5 tadi sudah terbakar semua. Karena itu sudah terbakar, ya. Baru itu memasuki jana yang pertama. Itu cerita tentang apa tadi? Kasina. Jadi kasina beda dengan anapanasati, ya. Kasina itu kita harus mencipta nimita. Tapi nanti nimita yang sudah bertenang, bersih, stabil, jelas, bercahaya terang, itu nimita itu dipakai untuk mencerah jana. Hingga ekagata, manunggal, bersatu dengan objek. Berarti kalau sudah bersatu dengan objek, tidak sudah mencerah jana, ekagata, itu upacara samadhi. Ya, anak itu namanya samadhi, bukan upacara lagi. Jadi di situ namanya apana samadhi. Apana samadhi sudah mencerah pada objek. Berarti saat itu apa yang terjadi? Pancaniwarananya sudah terbakar habis. Tadi 5 tadi sudah terbakar habis, baru dia bisa menguasai jana. Itu proses kasina 10. Sekarang kita membahas proses anapanasati. Kalau anapanasati yang tadi kita dengar tadi, itu ada sebenarnya ada 16 tahap. Ini bisa digunakan untuk samatha, bisa digunakan untuk vipassana. Antik ini, ya, anapanasati ini bisa 2 fungsi. Kalau yang kasina tadi hanya fungsi ketenangan saja. Anapanasati tingkat dia ada 16 tahapan. Tahapan pertama dan sampai tahapan keempat itu khusus untuk samatha. Samatha dalam anapanasati tidak bisa dibayangkan objeknya. Ada yang bisa bayangkan objek napas gimana? Warnanya, bentuknya? Ada yang bisa bayangkan warna napas gimana, bentuknya gimana? Enggak kan? Makanya tidak disuruh membentuk nimita terlebih dahulu. Kalau tadi api kan bentuk, bisa kita lihat kita bentuknya nimita. Nah, kalau anapanasati tidak perlu membentuk nimita, nanti akan muncul sendiri. Tahap pertama, ya, kita hanya, ya, cukup mengamati nafas kita. Kita tahu persis sedang keluar, sedang masuk seperti tadi. Kita tahu persis kita sedang bernafas, masuk dan keluar. Tahapan pertama. Kalau ini sudah terampil, sudah terkontrol, terkendali, tidak kanika lagi, sebentar megang, sebentar lepas, sebentar megang, sebentar lepas, seperti objek tadi ya, kanika samadhi itu, ugaha itu. Jadi hanya muncul sebentar. Nah, begini kita juga bisa terjadi anapanasati, ya. Kadang-kadang pikirannya di nafas, kadang-kadang dia terbang kemana pikirannya. Itu kanika. Jadi pegang lepas, pegang lepas. Nanti kalau sudah terampil, sudah terpegang dengan baik, nanti akan diusahakan pengamatannya lebih jeli lagi. Bukan hanya keluar masuknya nafas saja, tapi
panjang pendeknya teramati. Nafas kita itu kadang-kadang panjang, ada kadang-kadang pendek, segar-segar. Nah, itu teramati. Jadi langkah kedua, ya, langkah pertama hanya keluar masuknya saja. Setelah terampil, stabil, pegang lagi, pengamatannya tambah lagi. Panjang atau pendek, keluarnya panjang atau pendek, masuknya panjang atau pendek, teramati sampai terampil. Nah, itu latihannya di mana? Ya kalau sudah terampil, apalagi teknik juga ya tadi ceritanya, orang bijaksana, orang yang itu cerdas, mungkin sehari atau seminggu dia sudah bisa memegang dengan baik. Ada yang bertahun-tahun begitu-begitu aja. Ya, itu tergantung dari kualitas batin masing-masing. Ya, rajinnya berlatihnya itu juga mempengaruhi dengan faktor-faktor tadi pendukung yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau nanti masuk, keluar, panjang, pendek, teramati, terampil, terkendali semua, itu nanti harus dipertajam lagi, dikembangkan lagi kekuatan konsentrasinya. Sekarang apa yang itu ditambah, jadi pengamatannya lebih jeli lagi. Nafas masuk panjang pendek, dalam masuk panjang pendek itu juga ada timbul berlangsung padam. Masuk, muncul, berlangsung, padam, baru lepas, muncul, berlangsung, padam. Ada 3 tahap di situ. Enggak terima kalau kita tarik nafas masuk terusan. Enggak, masuk terusan bisa kenapa bisa itu. Kan keluar terusan juga begitu. Tapi ada proses 3 tahap itu. Muncul, berlangsung, padam, ya. Tarik, langsung, muncul, berlangsung, padam. Keluar, muncul, berlangsung, padam. Jadi teramati, nafas keluar masuknya itu teramati dalam 3 tahap. Ya, jadi semakin jeli kita, ya. Jadi pengamatan kita lebih tajam lagi. Itu tahap yang ketiga. Kan? Yang pertama apa tadi? Hanya cukup mengamati keluar masuknya saja. Yang kedua, setelah terampil yang pertama, tambah pengamatannya, tahu dia lagi panjang atau pendek. Yang ketiga, tahu proses panjang pendek ini ada 3 tahap. Muncul, berlangsung, padam, lepas juga muncul, langsung padam, teramati. Ini pun harus sampai terampil. Ya. Ini tidak mudah bagi kita. Kalau mudah ada pada jangan. Ya. Kalau kita bagi umat awam seperti kita, kejelihan untuk mengamati proses itu agak masih latihnya masih agak lama, bisa bertahun-tahun mungkin. Ya, 1 bulan, bertahun-tahun, ada yang 20 tahun tapi tidak tembus juga. Ceritanya kan kalau belajar puluhan tahun, all student, ya. Tapi ditanya udah nembus belum? Encam. Ya, all student juga mungkin karena apa? Faktor-faktor yang harus kita dikembangkan. Informasi tentang meditasinya masih belum lengkap. Nah, itu bisa menjadi penghambat kan? Nah, walaupun prosedur tapi belum sampai ke sana masuknya, ya. Nah, itu tahap yang ketiga. Selanjutnya tahap yang keempat. Ada 4 tahap. Tahap yang keempat apa? Jadi setelah masuk, keluar masuk, panjang pendek, timbul berlangsung padam, teramati, terampil semuanya, nanti harus bertekad. Semoga, ya, maksudnya ada niat untuk mengendalikan tubuh nafas. Ya, jadi tubuh di sini ya muncul padam, berlangsung padam itu tubuh disebut tubuh, tapi tubuhnya bukan seperti kita. Tubuhnya tubuh nafas. Nah, jadi ada banyak kesalahan yang kurang pas terjemahannya.
Jadi tubuh nafas yang sedang berproses, bukan tubuh kita yang bergerak ini gitu. Jadi di sana dia akan berusaha untuk proses nafas tumbuh langsung padam, ya, keluar masuk panjang pendek ini semakin tenang, semakin halus. Nafasnya semakin tenang, semakin halus, harus diarahkan ke sana. Itu tahap yang keempat. Nah, kalau nafas ini sudah tenang, ya, sudah halus, nanti terpusat pikiran kita pada nafas yang tenang halus ini, akan muncul nimitta, baru akan muncul nimitta, kekuatan konsentrasi. Ya, muncul nimitta bisa berupa sinar, bisa berupa warna, tergantung dari kondisi batin masing-masing. Tapi akan muncul sekilas cahaya atau sekilas warna yang masih acak-acakan munculnya, nggak stabil. Itu pari, namanya parikama nimitta. Nimitta yang muncul di awal. Nanti kalau ini diteruskan, dikembangkan dengan rutin sampai lama dan semakin halus, semakin terpusat, akan muncul nimitta yang bersih. Tadinya acak datang kemana, tidak teratur, tidak rapi. Nanti dia akan terpusat di nafas kita. Dia akan terpusat dan akan muncul sendiri, tidak perlu dibayangkan, karena sudah tenang, damai, halus, terpusat. Muncul parikama nimitta, muncul lagi patibhaga nimitta. Nah, di sininya yang suka ada terjadi kekeliruan. Orang menganggap sebenarnya untuk mencerap jana itu nafas ini yang dipakai. Sebenarnya bukan nafas itu yang dipakai untuk mencerap jananya. Pati nimitta yang muncul setelah nafas halus terkontrol, itu yang dipakai untuk mencerap jana. Seperti kasina tadi. Kasina tadi kan sudah dibentuk patibhaga nimitta yang sudah tenang ini dipakai untuk mencerap jana hingga masuk jana 1. Begitu juga anapanasati, nanti muncul nimitta, bentuknya apa? Itu juga yang dipakai sebagai objek mencerap jana, bukan nafas lagi. Ada perubahan dari nafas ke patibhaga nimitta. Itu mencerap jana dalam anapanasati. Kalau ini diamati patibhaga itu terusan tenang, damai, halus, semakin halus, nanti kita akan terpusat kita akan terkunci. Terkunci itu berarti ekagata, ya. Ekagata itu jana, kilesanya terbakar, pikiran kita terpusat, berarti masuk jana 1. Pancanirwananya hangus padam, kabeh itu enter, itu terbakar semua. Itu jana 1. Ya, tapi itu harus benar-benar terpusat. Objek hanya 1. Manunggal, hanya 1 objek. Nah, itu jana 1. Tadi kita sudah cerita jana 1 dalam kasina dan jana 1 dalam anapanasati. Dua-duanya kasina maupun anapanasati, objek untuk masuk jananya pakai patibhaga nimitta. Kalau memang patibhaga nimitta di dalam kasina memang sudah dibentuk sejak awal, tapi patibhaga nimitta dalam anapanasati terbentuk secara alamiah karena sudah terkonsentrasi. Ya, sama-sama patibhaga nimitta ini dipakai untuk memasuki jana. Selanjutnya, bagaimana mereka memasuki jana yang kedua? Mulai dari patibhaga nimitta ini juga mulainya. Tapi sebelum masuk jana kedua, memasuki jana kedua, dia harus wasi dalam jana,
terampil dalam jana. Terampil bagaimana? Dia tahu kelemahan Vitaka Wicara, ya. Dalam jana itu ada Vitaka, Wicara, Piti, Sukha, Ekagata. Dia tahu Vitaka dan Wicaranya sebagai penghambat dia untuk menuju konsentrasi yang lebih kuat, yang lebih luhur. Dia tahu Vitaka Wicaranya masih sebagai penghambat, padahal dia jana 1 membutuhkan itu. Jana 2 dia sebagai penghambat. Nah, dia harus terampil dulu dalam wasi jana. Wasi jana itu apa? Dia harus terampil bertekad memasuki jana. Bertekad itu harus terampil. Ada kan orang kalau konsentrasinya tidak ini, dia baru mau masuknya juga udah agak gugat tuh, kan? Dia harus terampil dalam bertekadnya. Terus dia harus terampil dalam memasukinya. Bertekadnya harus terampil, masuknya juga harus terampil. Yang ketiga, dia harus terampil berapa lama dia dalam jana. Mau 1 jam, 2 jam, dia harus terampil berapa lama dalam jana. Yang keempat, dia harus terampil keluar dari jana. Udah bisa masuk dan keluar nanti repot, ya. Dia harus terampil keluar dari jananya juga. Dia harus tampil dalam itu. Yang kelima itu lebih itu lagi. Setelah dia keluar dari jana, ya, dia harus bisa mengamati faktor jana apa saja yang muncul saat dia berlatih. Nah, ini yang paling penting. Jadi untuk masuk itu dia harus tampil dan 5 macam ini. Terampil dari bertekad, terampil dari berapa lama dalam jana, terampil memasuki jana, terampil berapa lama dalam jana, terampil dalam keluar jana, terampil dalam mengamati faktor apa saja yang muncul dalam jana tadi. Jadi dia bisa tahu. Kalau tadi Pati Bagan minta dilihat di ini, ya, napas di sekitar hidung. Itu Pati Gimbita dan masuk jana. Dalam keadaan masuk jana, dia tidak bisa mengamati faktor jana yang muncul saat itu. Tapi karena dia punya kekuatan konsentrasi, dia harus keluar dulu dari jana yang ada dalam Pati Gimbita, Pati Bagan Gimbita tadi. Dia harus mengamati ke hadaya watu sini. Ada landasan kesadaran, atau bahasa itu ya, bahasa kerennya hadaya watu. Di situ apa yang terjadi di sini bisa diamati ulang di sini, di sekitar jantung ini. Dia bisa mengamati itu keterampilan dalam mengamati wasi jana. Apa yang dia alami dalam jana tadi, Vitaka Wicara Piti Sukha Ekagata, muncul nggak 5-5-nya. Tapi dalam keadaan jana dia tidak boleh mengamati, tidak bisa mengamati karena dia terpusat pada Pati Bagan Gimbita. Untuk itu dia keluar, langsung diamati di sini, di sekitar jantung. Nanti proses yang ada di dalam jana terlihat ada di dalam hadaya watu sekitar jantung ini. Nah, itu keterampilan itu harus dimiliki seorang yogi. Dia tahu kelemahan Vitaka dan Wicara, menghambat dia konsentrasi. Baru nanti dia bertekad untuk memadamkan Vitaka dan Wicara. Kalau dia bisa memadamkan Vitaka dan Wicara, berarti baru dia berhasil memasuki jana yang kedua. Ya, di sini faktor jana ini ada secara sutta, ada secara abhidhamma. Tadi bahasa cerita sutta, Vitaka Wicara jadi satu. Kalau abhidhamma, Vitaka Wicara terpisah. Nah, kalau dia cerita sutta, jadi dia harus terampil mengamati Vitaka dan Wicara ini. Oh, sebagai penghambat, maka dia bertekad untuk memadamkan Vitaka dan Wicara. Dalam keadaan selanjutnya dia memasuki jana kedua. Dia bertekad memasuki jana kedua dengan objek Pati Bagan Gimbita yang ada di sekitar hidung, di muka. Dia masuk kalau dia tekadnya benar, kuat, dia sudah terampil dalam wasi jana, dia bisa memadamkan Vitaka dan Wicara. Dia keluar dari jana, dia bisa mengamati di hadaya watu. Dan Vitaka Wicara proses, kalau di sini apa yang terjadi, di sini pun dia bisa mengamati. Oh, ternyata Vitaka Wicara sudah hilang.
Kalau kita kawin cara sembilan, berarti dia sudah memasuki jana yang kedua. Begitu juga selanjutnya. Dia tahu kita kawin cara senawa, sekarang piti pun sebagai penghambat. Dia bertekad supaya pitinya dan dia memasuki jana, pitinya pun dihilangkan. Kalau dia sudah di sini masuki jana sesuai dengan jana 3, di sini pitinya hilang, nanti di hadaya waktu dia di sini melihat ternyata pitinya sudah hilang. Kalau pitinya sudah hilang, berarti dia sudah memasuki jana yang ketiga. Begitu juga dia melatih jana keempat. Pati bagar yang mati masuk jana di sini keempat. Kalau dia berhasil, berarti nanti dia bisa lihat di hadaya itu bahwa sukanya pun sudah hilang, terpadamkan. Kalau dia sukanya sudah terpadamkan, berarti dia sudah memasuki jana yang ketiga. Nah, begitu juga selanjutnya, kata jana 4 juga begitu. Kita bicara piti suka hilang, berarti dia sudah memasuki jana yang keempat. Dalam jana keempat tidak ada nafas lagi. Nafas sudah padam, tidak ada nafas lagi. Itu proses kan, proses bagaimana orang memasuki jana bertahap. Tapi jana ini bukan tujuan, juga dia terkena anicca, dukkha, dan anatta. Contohnya, Bante yang mengkabai samudra. Ya. Nah, Bante dia pada memucau sang kamu kayak samudra, ya. Jangannya ahusi, ya, tidak bisa diparankan. Terus ada Bante Citta. Bante Citta juga kebanyakan ngomong. Dia suka ngasih tahu bahwa dia sudah masuk jana. Yang ini banyak bergaulnya gitu, udah terlalu banyak ngomong. Jangannya tidak terawat, ahusi juga. Jadi andai kata nih, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah ahli dalam jana, tapi dalam jana punya risiko. Ya, dia masih terkena tilakana normal. Lahir di alam apa? Alam Brahma. Apa artinya lahir di alam Brahma? Tidak ada lelaki dan perempuan. Jadi di sana tidak ada yang Brahma yang kawin, Brahma tidak ada. Jadi di sana misalnya, ini kan tidak ada lelaki dan perempuan, jadi mereka tidak ada yang kawin. Ya, andai kata misalnya bapak-bapak ibu-ibu terjebak dalam jana itu, ya kalau tidak dirawat dia bisa ahusi juga, ya. Nah, mereka yang terampil dalam jana dia bisa memilih, misalnya samudra, ya bisa memilih waktu mau parinibbana, mau masuk jana 1, jana 2, terus sampai jana 9 setelah abhidhamma turun lagi ke jana 1 sampai jana 1, masuk lagi sampai jana 5 baru padam. Itu keterampilan wasi jana, dia bisa main, dia masuk jana terampil. Yang sudah terampil dengan objek macam-macam, ini kalau sudah terampil, kalau dilatih nanti akan mempunyai kekuatan abhinya, kekuatan, tapi bukan tujuan. Abhinya yang duniawi apa? 5. Pubeniwasan Nusatanyana, dibaca punyana, dipasotanyana, Cinta Pariyanyana, dan Iriwidanyana. Keterampilan ini bisa melihat masa lampau, ya kan? Bisa mata dewa melihat dimensi lain, mendengar dimensi lain, ya, membaca pikiran orang lain, yang mengubah wujud, mau masuk ke alam mana bisa seenak saja, tapi bukan tujuan dari Buddhis. Kesaktian bukan tujuan. Melatih jana hanya dipakai untuk mengapati tilakana. Itu intinya, untuk mengamati tilakana supaya tidak melekat pada yang pancakanda yang berkondisi ini. Ya, itu intinya. Ya, ada yang buat apa latih jana? Kalau mau terbang bisa naik pesawat, kalau mau berlayar bisa naik kapal laut. Iya, tapi kalau mereka tidak berlatih jana atau upacara samadhi,
konsentrasi waktu Sang Buddha membawa dhamma atau belajar dhamma, dia tidak bisa terfokus. Jadi dia tidak bisa menjerat tingkat-tingkat Magaphala. Misalnya, ya kan, cerita putri. Nah, jadi kita ada ya, mereka harus punya tingkat konsentrasi yang setara dengan jana, baru bisa masuki ke Magaphala. Ya, intinya gitu. Jadi jana bukan untuk kesaktian guru karunia, tapi untuk menempati Vilaksana dalam nama dan rupa yang dicegah oleh Vilaksana. Ya, rasanya itu waktunya sudah habis ya. Jadi intinya semoga apa yang kita bahas singkat ini bermanfaat bagi kita berlatih. Semoga apa yang kita ini mengkondisikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Sabde Satta Wantu Smitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.